Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan mengelilingi Hani dan Penatua Wang saat mereka tiba di formasi lain yang ditempatkan di atas lereng batu yang hancur. Setelah Hani mendapatkan kembali posisinya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat ruang yang membentang lebih dari 3 km di area dan terbuat dari batu putih murni, dengan lubang berbagai ukuran dari lebar 3 meter hingga 30 meter berserakan. Hani mengambil nafas dalam-dalam dan merasakan hatinya menjadi gelisah. Tidak ada jejak hijau sedikit pun yang dapat ditemukan di seluruh ruang. Keberadaan ki spiritual tidak ada, dan langit berwarna abu-abu. Jelas bahwa dunia ini tanpa kehidupan. Setelah Penatua Wang keluar dari formasi, dia berkata, seperti yang seharusnya dilihat oleh rekan Taoisan. Ini adalah tempat tanpa kehidupan dan tidak memiliki nadi spiritual duniawi. Ini tidak sebanding dengan taman eter roh legendaris yang dikatakan memiliki ki spiritual yang jauh melebihi dunia fana. Dari semua air mata spasial yang ditemukan di dunia kultivasi jin besar, hanya 4 dari mereka yang memiliki keberadaan pembuluh darah roh. Tetapi ki spiritual mereka tidak sepadat apa yang ditemukan di dunia fana. Namun, sekte yang menemukan robekan spasial ini semuanya telah meminta layanan kami untuk membuat kantung spasial. Hani mengelus dagunya dengan ekspresi aneh dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kantong spasial ini tidak memiliki tujuan khusus selain menghemat sedikit ruang dan memungkinkan pergerakan bebas. Tidak heran mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dengan sedikit rasa malu, Penatua Wang dengan cepat berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Jika sekte ingin menempatkan beberapa barang besar secara rahasia, menyimpan sejumlah besar bahan, atau menyembunyikan seseorang tanpa takut dikejar, kantong spasial ini adalah pilihan yang optimal. Mereka bahkan dapat menggunakannya untuk tujuan yang sama seperti yang kita lakukan, sebagai area pengujian untuk alat sihir dan harta karun. Alasan mengapa kantong spasial jarang terjadi lebih karena kurangnya air mata yang cocok. Ada beberapa air mata spasial yang diketahui memiliki posisi tetap, dan bahkan lebih sedikit sekte yang berada dalam posisi yang cocok untuk menggunakannya. Selain itu, memperbaiki robekan spasial ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Ini adalah alasan mengapa hanya ada sedikit kantong spasial. Hani menghela nafas kecewa. Meski begitu, kantong spasialmu tidak seperti yang aku bayangkan. Mereka tidak dapat dibawa dengan tangan, dan hanya dapat dimasuki dengan formasi teleportasi. Itu bukan dimensi penjaga dengan cara apapun. Penatua Wang tertawa. Bagaimana seseorang bisa membawa kantong spasial yang besar di tubuhnya? Saya rasa hanya kultivator yang sangat kuat yang naik ke alam roh atau dewa sejati di alam abadi yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Bagaimana itu bisa ada di alam fana? Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergetar dan sesuatu tiba-tiba muncul di pikirannya. Bisakah kamu menstabilkan air mata? Bisakah seseorang dirusak hingga hampir hancur dan diperkuat setelahnya? Ekspresi Penatua Wang bergerak dan nada suaranya menunjukkan keheranan. Tentu saja, selama robekan spasial tidak sepenuhnya runtuh, kita bisa menggunakan bahan untuk menstabilkannya. Mungkinkah rekan Daois punya rencana untuk melakukannya? Hani terkekeh dan menjawab dengan samar. Aku tahu satu di luar negeri, tapi itu akan segera runtuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa memasukinya. Ketika Penatua Wang mendengar tanggapan Hani tentang masalah ini, dia dengan bijaksana tetap diam. Kemudian dengan flip tangannya dia menghasilkan kotak giok. Sekarang saya akan melepaskan rumah keberuntungan tersembunyi untuk Anda periksa. Jika Anda merasa puas, maka kita akan membahas lebih lanjut tentang perdagangan untuk itu. Hani mengangguk, silahkan rekan Daois. Dengan persetujuannya, Penatua Wang tidak ragu-ragu lagi dan membuka kotak batu giok mengungkapkan cahaya spiritual putih bersih. Sebelum Hani bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, Penatua Wang dengan cepat mengucapkan mantra dan kotak itu mulai bergetar. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya putih melesat keluar dan seketika membesar hingga menjadi awan tak berwarna seukuran beberapa bidang. Orang bisa samar-samar melihat bangunan batu giok putih di dalamnya. Penatua Wang kemudian membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke udara, menyebabkan kabut putih bergetar sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Sebuah ledakan besar terdengar dan cahaya bersinar dari segala arah. Sebuah tempat tinggal yang dibangun sepenuhnya dari batu giok halus tiba-tiba muncul.
Hani menyipitkan matanya dan memeriksa pemandangan itu dengan tangan di belakang punggungnya. Tempat tinggal yang indah ini jelas lebih kecil jika dibandingkan dengan tempat tinggal gua biasa, tetapi memiliki menara, halaman, dan penghalang kabut cahaya putih, menyebabkannya tampak seperti ilusi dunia lain. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, sosok Hani kabur dan dia menembak ke arah itu dalam seberkas cahaya biru. Ketika penatua Wang melihat ini, dia dengan cepat membalik tangannya dan mengeluarkan medali giok putih. Dia menguncang medali di kediaman, menghilangkan penghalang yang menutupinya. Hani kemudian menghilang ke kediaman tanpa halangan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hani muncul di depan kediaman batu giok dengan ekspresi tidak bergerak. Penatua Wang mengerutkan kening sejenak, tetapi ketika Hani tiba di depannya, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah harta itu memuaskan rekan Taois Han?" Kediamannya tidak besar, tetapi memiliki ruangan untuk pemurnian pil, pemeliharaan binatang, dan semua hal lain yang dapat kupikirkan. Namun ada sesuatu yang saya tidak yakin. Saya membutuhkan saudara Wang untuk menjelaskannya kepada saya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan rumah keberuntungan tersembunyi, saya akan menjawab dengan kemampuan terbaik saya, jawab penatua Wang dengan riang. Hani bertemu pandang dengannya dan bertanya, "Kalau begitu, aku akan terus terang. Saya mengerti bahwa keuntungan terbesar dari rumah keberuntungan tersembunyi adalah dapat diperbesar dan diperkecil sesuka hati, membuatnya mudah dibawa. Tetapi apakah itu akan berfungsi seperti kantong penyimpanan dan mengecilkan barang-barang yang sudah ada di dalamnya? Dan apakah binatang roh akan menyusut dengan benar di dalam tanpa masalah? Mansion ini mampu memadatkan semua perabotan yang telah disempurnakan. Tetapi makhluk hidup seperti binatang roh tidak akan bisa. Bahkan jika mereka mampu menahan tekanan besar, mereka akan disegel dari dunia luar. Dan terputus dari ki spiritual dunia, pasti membawa mereka ke kematian." Penatua Wang memberikan penjelasan yang lengkap dan jujur. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan mudah ditemukan dengan sedikit pengujian. Setelah berpikir sejenak, Hani menambahkan, "Kalau begitu, aku juga harus menyimpan tanaman obat di taman setiap kali aku menyingkirkan mansion. Apakah ini benar?" Penatua Wang mengerutkan kening dalam pikiran dan berbicara dengan ekspresi kosong. "Itu benar rekan Taois. Ini adalah masalah yang tak terpecahkan untuk rumah keberuntungan tersembunyi ini. Meskipun demikian, Anda dapat memanggil atau mengirim mansion sesuai keinginan Anda. Itu tidak sebanding dengan harta biasa dalam hal nilai." Hani tersenyum. Itu juga salah satu alasan saya tertarik untuk mendapatkannya. Tapi saya khawatir saya mungkin tidak memiliki batu roh untuk mendapatkannya. "Maksudmu mengatakan bahwa kamu berencana untuk berdagang untuk item ini?" Mata penatua Wang berbinar dengan kejutan yang menyenangkan. Dengan ekspresi yang mudah, Hani berkata, "Saya memiliki beberapa bahan langka di tangan yang tidak saya gunakan. Setelah Anda memberi saya detail yang jelas tentang harga mansion, kita dapat mendiskusikan apa yang harus ditukar secara khusus. Tentu saja, semua yang kita inginkan ada di slip batu giok ini. Silakan lihat." Dengan senyum lebar, lengan bajunya bergetar saat ia mengirim seberkas cahaya putih ke arah Hani. Hani menangkapnya dan kemudian mulai membacanya dengan indera spiritualnya. 2 jam kemudian, Hani meninggalkan gerbang pavilion keberuntungan tersembunyi dengan penatua Wang mengirimnya pergi sambil tersenyum. Sebelum berangkat, Hani memberi hormat kembali dan mengucapkan beberapa kata perpisahan. Penatua Wang menatap sosok Hani yang pergi dan kemudian kembali ke dalam pavilion dengan ekspresi puas. Hani juga tersenyum sambil mengelus kantong penyimpanan yang menggembung di pinggangnya. Setelah dia menukar rumah keberuntungan tersembunyi menggunakan sejumlah besar bahan langka. Dia mengeluarkan beberapa inti iblis dan ramuan roh, dan menjualnya dengan harga yang menakjubkan. Ketika dia ingin menjual lebih banyak materi, dia melihat ekspresi heran di wajah penatua Wang dan menjadi waspada, meskipun menganggap adegan itu lucu. Karena manusia sering bunuh diri karena keserakahan, Hani percaya bahwa jika dia mengungkapkan lebih banyak kekayaan, itu pasti akan menarik masalah, meskipun statusnya sebagai kultivator jiwa yang baru lahir. Meskipun pavilion keberuntungan tersembunyi memiliki reputasi besar dan harus cukup dapat dipercaya, dia harus sangat berhati-hati karena dia berada di bawah identitas seorang kultivator luar negeri. Sangat mungkin dia telah menggoda penatua Wang untuk berkonspirasi melawannya. Dengan pemikiran ini, Hani telah melepaskan seutas perasaan spiritual ke sekelilingnya setelah dia pergi, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya.
Setelah segera memperhatikan masalah ini, dia menemukan gang kosong dan tubuhnya kabur saat mengalami transformasi mendadak dengan cahaya biru bersinar dari pakaiannya. Ketika dia muncul, dia tampak seperti sarjana Konfusianisme setengah baya berjubah biru dengan rambut panjang dan wajah cerah. Kecuali kultivator jiwa baru lahir, tidak ada yang bisa melihat melalui penampilan aslinya. Dengan ini dilakukan, Hani dapat terus menelusuri toko tanpa khawatir. Tetapi kekecewaannya, tidak satu pun dari mereka memiliki bahan yang dia butuhkan. Bukannya toko yang lebih besar tidak memiliki sesuatu yang berharga, tetapi bahan yang direkomendasikan oleh pemilik toko kepada Hanli tidak diperlukan untuk memperbaiki tubuh boneka raja perbedaan jiwa atau kipas triplen. Dan tanpa kekurangan harta kuno biasa, dia memutuskan untuk tidak membelinya. Tidak lama kemudian, Hani tiba di ujung jalan dan menghadapi sebuah bangunan batu yang megah. Sepertinya kita harus menunggu pelelangan diadakan. Itu adalah istana yang didekorasi secara sederhana dengan nama Balai Harta Bersinar. Ruang lingkup bangunan itu sangat besar karena terdiri dari 3 lantai dengan masing-masing tingkat membentang lebih dari 60 meter. Bangunan besar yang bisa menampung lebih dari 1000 kultivator mungkin adalah alasan mengapa pelelangan diadakan di sana. Ada beberapa kultivator pembangunan fondasi berjaga di pintu masuk, mencegah kultivator biasa masuk saat pelelangan sedang dipersiapkan. Selain Hanli, ada kultivator lain yang berkeliaran di dekat gedung, mengetahui bahwa itu adalah lokasi lelang besar. Hani melirik aula Balai Bersinar dan hendak pergi ketika sekelompok 4 kultivator tiba-tiba muncul dari sana. Ketika Hani melihat mereka, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia berbalik dengan sikap acuh tak acuh, berniat untuk segera pergi. Tetapi ketika dia mengambil beberapa langkah, dia bisa mendengar suara manis berbicara dari belakangnya. "Tolong tunggu rekan Dawis." Hatinya tenggelam dan pipinya berkedut sebelum dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Setelah berbalik, ekspresi Hani tetap tenang saat dia berkata, "Apakah kamu punya urusan denganku?" 20 meter jauhnya ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup kerudung. Dia saat ini sedang memeriksanya bersama dengan 3 temannya. Hani menyapu indera spiritualnya melewati mereka untuk menemukan bahwa mereka semua adalah kultivator tahap jiwa baru lahir. Terutama pria parubaya berjubah hitam yang berdiri di belakangnya memiliki kultivasi jiwa yang baru lahir seperti dirinya, menyebabkan Hani merasa agak cemberut. Melihat bahwa dia menarik perhatian Hanli untuk saat ini, mata wanita berpakaian putih itu berseri-seri dan dia berkata dengan nada manis, "Tidak, saya hanya ingin berteman dengan Anda, karena saya melihat kultivasi Anda tidak biasa. Apakah rekan Dawis keberatan?" Dari perawakannya yang tinggi dan gerakannya yang menawan, Hani tahu bahwa dia tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat cantik. Namun dia tidak terlalu tersanjung dengan undangannya. Alih-alih dia ingin segera pergi, karena mengetahui wanita itu adalah orang suci langit tanpa akhir. "Berteman denganku, apa kamu serius? Saya akan merasa terhormat untuk berteman dengan seseorang dengan kultivasi dan kualitas Anda. Tetapi saya memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal lama." Terlepas dari ketakutan yang dia rasakan, Hani mempertahankan penampilan yang tenang dan memberi hormat kepada mereka sebelum berbalik. Dengan kabur, wanita suci langit tanpa akhir memblokir jalan Hani dan berbicara dengan cemberut. "Tidak perlu rekan Tawis terburu-buru. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar?" Ekspresi Hani berubah serius dan dia berbicara dengan nada kasar. "Oh, kamu ingin menanyaiku?" Kultivator berjubah hitam kehilangan kesabarannya dan bertanya, "Nyonya Lin, apakah Anda memiliki perselisihan dengan rekan Dawis ini?" Kultivator berjubah hitam kehilangan kesabarannya dan lapisan ki hitam samar mulai menutupi wajahnya. Sekilas, jelas bahwa dia adalah seorang kultivator yang sangat ahli dalam seni iblis. Wanita suci itu menyibakkan rambut dari wajahnya dan dengan dingin menatap Hanli. "Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya. Meskipun dia mengingatkanku pada orang yang telah kucari di Jin Agung selama beberapa tahun terakhir ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Karena itu saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah." Wajah tampan kultivator berjubah hitam itu tiba-tiba berkerut saat dia menatap Hani dengan tatapan bermusuhan. "Apa? Maksud Anda, ini adalah orang yang menggunakan spanduk pengayakan hantu sekte saya?" Wanita suci itu menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tegas, "Aku tidak yakin. Penampilan dan perawakannya berbeda, tapi dia memberiku kesan yang sama.
Dan orang yang saya cari membawa tabung bambu di punggungnya. Tabung bambu. Ketika kultivator iblis berjubah hitam melihat ini, tatapannya jatuh ke bundel terbungkus di punggung Hanli. Saat dia mencoba untuk melihat ke dalamnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan spiritual yang kuat menolaknya. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menariknya dengan ekspresi dingin. Rekan Taois, saya adalah Ge Tianhao dari Sekte Pengayakan Yin. Bisakah diri Anda yang terhormat mengungkapkan apa yang Anda bawa di punggung Anda? Selama itu tidak seperti yang kami pikirkan, kami tidak akan terus mengganggumu. Dia berbicara perlahan dan kehati-hatian mulai muncul di wajahnya. Adapun dua kultivator berpakaian serupa lainnya di pesta mereka bertukar pandang dan kemudian kabur muncul di sisi Hanli untuk memaksanya. Hanli tetap diam saat dia berdiri di tempat dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Meskipun belum ada yang benar-benar terjadi, udara melonjak dengan permusuhan yang menyesakkan. Pada saat itu, para kultivator formasi inti dan pembangunan fondasi di sekitarnya mencatat pertarungan yang akan datang dan kultivasi mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Mereka segera berhamburan ketakutan, tidak ada satupun dari mereka yang berani tinggal dan menonton. Dalam pertempuran antara kultivator tahap jiwa baru lahir, mereka hanyalah serangga yang cenderung mati dalam baku tembak yang dihasilkan. Dalam sekejap mata, semua pengamat telah pergi dan bangunan di dekatnya mulai menerapkan batasan perlindungan masing-masing. Pipi Hanli berkedut saat melihat ini dan lapisan cahaya biru berkilauan muncul dari wajahnya, diikuti oleh kilatan tak menyenangkan yang bersinar dari matanya. Ketika 4 kultivator jiwa baru lahir di sekitarnya melihat ini, mereka mulai mengedarkan kekuatan sihir mereka sebagai tanggapan, dan harta sihir di tubuh mereka dengan gelisah diaduk. Hanli memikirkan sesuatu dan mencibir. Cahaya biru menghilang dari wajahnya dan dia dengan tenang berkata, "Jika saya ingat dengan benar, pasar jin barat dengan tegas melarang perkelahian antar kultivator. Melanggar ini akan membuat 3 sekte Taois besar dan 4 sekte Buddhis besar mengejar Anda. Ingin tahu bagaimana rasanya dikejar ribuan kilometer? Atau apakah Anda merasa mereka berada di bawah pertimbangan Anda? Mengingat dukungan Anda dengan Sekte Pengayakan Yin." Tepat ketika Hanli selesai berbicara, sebuah suara sombong bergema dari kejauhan. Siapa yang berani mengabaikan aturan kita? Taois yang rendah hati ini penasaran ingin bertemu dengan mereka. Kemudian 2 bola cahaya melesat dari sebuah bangunan di ujung lain jalan, 1 perak dan 1 emas. Mereka dengan cepat berputar di udara sebelum turun ke bawah, untuk memperlihatkan seorang Taois tua dengan kulit kemerahan dan rambut beruban di samping seorang biksu Buddha parubaya yang jelek dengan hidung pesek yang besar. Taois tua itu memelototi Hanli dan kelompok wanita suci dengan marah. "Aku mengenalmu. Jadi itu adalah para kultivator terhormat dari Sekte Pengayakan Yin. Apakah sekte Anda berencana untuk melanggar aturan kami dan bertempur di pasar jin barat kami?" Biksu Buddha itu tampaknya tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia jauh dari senang. Dia dengan dingin menatap anggota Sekte Pengayakan Yin. Tetapi ketika dia melihat Hanli dan wanita suci langit yang tak berujung, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun ada sejumlah kultivator jiwa baru lahir yang tidak diketahui di Jin Agung, sangat jarang melihat eksentrik tahap menengah yang tidak diketahui secara khusus. Dengan melihat 2 orang eksentrik yang tidak dikenal di depannya, tidak heran dia merasa terkejut. Ge Tianhao dengan dingin berkata setelah mendengar kata-kata Taois tua, "Wubi, saya hanya ingin agar rekan Taois ini memverifikasi beberapa hal. Apakah Anda berencana untuk ikut campur?" Wubi kemudian dengan tegas berkata, "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi tidak ada yang bisa melanggar aturan pasar ini. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, maka pindahlah ke tempat lain, atau saya tidak akan bersikap sopan seperti ini." Marah dengan kata-katanya, Ge Tianhao dengan kasar berkata, "Bisakah Anda menunggu sampai setelah kami mengambil tindakan? Saya sedang berpikir untuk mengalami kemampuan Sekte Kebenaran Agung Anda." Biksu Buddha itu menyeringai dan berkata, "Rekan Taois Ge tidak perlu marah. Selama tidak ada yang menggunakan kekuatan sihir, kami tidak akan ikut campur. Kedua Taois ini juga tampak cukup asing. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda?" "Saya adalah orang suci langit tanpa akhir Li Yinping. Ini adalah kesenangan untuk berkenalan dengan Anda. Masalahnya cukup sederhana. Saya menduga rekan Taois ini sebenarnya adalah musuh besar kuil langit tanpa akhir kami. Dan saya berharap dia memperlihatkan bundel di punggungnya dan memverifikasi identitasnya."
Jika saya salah, saya akan meminta maaf sedalam-dalamnya dan tidak akan mengganggunya lebih jauh. Dengan mengatakan itu, dia kemudian berbalik untuk melihat Hani dengan matanya yang cerah. Itu lucu, Hani dengan tenang berkata, "Menurutmu siapa aku? Nama keluarga saya hanya Li. Mengapa Anda ingin memverifikasi identitas saya?" Li Yinping mengerucutkan bibirnya dan jejak niat membunuh berkembang dari matanya. Dia berkata dengan nada dingin, "Jika rekan Daos tidak mau, maka mungkin Anda benar-benar musuh kami yang tidak dapat didamaikan. Sebagai orang suci langit tanpa akhir, saya tidak bisa membiarkan Anda lari bebas." Hati Wubi bergerak dan dia mengerutkan kening bertanya, "Orang suci langit yang tak berujung, kamu adalah orang suci dari suku melonjak." Adapun biksu Buddha, keheranan muncul di wajahnya. Li Yinping dengan tenang mengangguk, "Saya telah menunjukkan diri saya dengan buruk. Iya, saya memang ditunjuk sebagai orang suci suku." Wubi menghentikan penampilannya yang marah dan berbicara dengan nada yang lebih santai. "Suku melonjak, sukunya Immortal Su yang memiliki bakat surgawi dan telah memasuki tahap jiwa baru lahir sebelum usia 400 tahun. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali di masa lalu. Bagaimana keadaannya?" "Immortal Su baik-baik saja. Sekitar 30 tahun yang lalu dia telah memasuki tahap akhir jiwa baru lahir dan menjadi salah satu dewa agung suku itu." Li Yinping dalam hati bersukacita pada kenyataan bahwa Taois tua ini memiliki persahabatan dengan salah satu dewa agung sukunya. Seperti yang saya perkirakan, rekan Daois Su telah memasuki tahap akhir jiwa baru lahir. Mungkin saja dia naik ke tahap yang lebih besar, mengingat usianya yang masih muda. Ekspresi Wubi menjadi aneh saat emosi mulai terlihat dalam suaranya. Samar-samar merasa bahwa masalah ini berubah menjadi lebih buruk. Pikiran Hani mulai berputar cepat. Mungkinkah dia harus menghadapi banyak musuh jiwa baru lahir ini? Atau apakah dia harus melarikan diri menggunakan penghindaran bayangan darah? Selama keraguannya, dia menerima transmisi suara dari Raja Perbedaan Jiwa. Beberapa kata itu benar-benar membebaskan hatinya dari kekhawatiran. Wubi kemudian selesai berbicara dengan wanita suci langit tanpa akhir tentang Immortal Su. Dia menyapu matanya ke arah Han Li dan dengan ragu-ragu bertanya, "Rekan Taois, kultivasimu sangat tidak biasa. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Mungkin saya bisa menengahi perselisihan Anda." Meskipun dia tidak yakin dengan identitas Han Li, Hani masih seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir. Kultivator gelandangan atau tidak, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Saya belum pernah mendengar bahwa saya harus memberikan identitas dan asal saya untuk memasuki pasar jin barat. Jika pasar Anda benar-benar memiliki aturan seperti itu, saya secara alami akan mematuhinya. Tetapi jika tidak, saya lebih suka tidak menjawab. Ekspresi Hani tetap kaku, tapi dia berbicara dengan nada sarkastik. Ekspresi Wubi menjadi cemberut dan kesal dengan jawabannya. Tetapi sebelum dia bisa memberikan jawaban, biksu Buddha di sampingnya terkekeh dan mengambil inisiatif untuk berbicara. "Pasar kami tentu saja tidak memiliki aturan seperti itu. Rekan Taois Wubi hanya ingin menggunakan identitas Anda untuk membantu Anda menyelesaikan kesalahpahaman ini. Jika Anda tidak mau menjelaskan diri Anda sendiri, maka yang bisa kami lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang terjadi dalam batas-batas pasar. Tetapi jika rekan Daois Lin dan teman-temannya menunggu di pintu masuk pasar yang tidak berada dalam lingkup perlindungan kami." Kata-kata itu diucapkan sambil tersenyum, tetapi artinya jelas. Hani dengan dingin tertawa dalam pikirannya. Dia menyapu pandangannya melewati Ge Tianhao dan wanita suci tanpa akhir, dan melihat mata mereka berkedip. Jelas bahwa mereka berniat menyerangnya untuk kemungkinan memperoleh spanduk pengayakan hantu dan inkarnasi binatang suci. Saat dia memikirkan ini, Hani menatap ke arah wanita suci langit tak berujung dan dengan murung bertanya, "Jadi, kamu akan membiarkan masalah ini selama kamu melihat apa yang ada di bundelku? Meskipun Anda mungkin tidak memiliki keluhan dengan saya, apakah menurut Anda kebencian saya begitu mudah dibubarkan dengan permintaan maaf? Apakah kamu mengancam kami?" Suara dingin Ge Tianhao meneteskan permusuhan. Hani tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan dengan nada muram, "Itu hanyalah lelucon. Tetapi jika Anda benar-benar keliru dan memaksa saya untuk mengungkapkan bundel saya tanpa alasan, apakah Anda merasa bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini?"
Meskipun saya mungkin tidak memiliki kemampuan yang hebat, saya memiliki sedikit penguasaan atas teknik penghindaran saya. Bahkan jika Anda menyerang saya sekaligus, saya cukup yakin saya akan dapat melarikan diri. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi pada sekte Anda setelahnya. Sebagai seorang kultivator tunggal, saya tidak takut akan pembalasan. Mendengar itu, Getian Hao dan yang lainnya telah mengubah ekspresi. Bahkan biksu Buddha dan Taois tua Wubi merasa sedikit khawatir. Bukan hanya Hani seorang kultivator tahap jiwa baru lahir pertengahan, tetapi sikap dan kata-katanya menunjukkan dia sebagai karakter yang merepotkan dan pendendam yang berusaha dihindari oleh semua sekte besar. Lagi pula dengan kultivasinya dan kurangnya tanggung jawab yang mengikatnya, dia bisa bertindak melawan berbagai murid sekte dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Akan lebih merepotkan jika orang ini benar-benar ahli dalam teknik penghindaran. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir mungkin tidak cukup untuk menangkapnya. Selama orang ini cukup kejam, bahkan 10 sekte besar iblis pun akan sulit untuk mengaturnya. Dan sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir gelandangan, sekte-sekte besar akan berusaha menariknya dengan semua upaya mereka dan akan menghindari menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Jika sudah terlambat untuk menghentikannya menjadi musuh, maka akan lebih baik untuk memburunya sesegera mungkin. Getian Hao dan anggota sektenya telah memutuskan untuk secara paksa memverifikasi identitas Han Li demi memperoleh kembali spanduk pengayakan hantu sektenya. Tetapi masalah besar akan menimpa sektenya jika dia salah, memprovokasi pembalasan atas apapun. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita suci langit tak berujung. Dia mengerutkan kening, merasa cukup sakit kepala atas masalah ini. Jika pria ini adalah karakter yang benar-benar pendendam, dia nantinya akan mendatangkan malapetaka di langit tak berujung. Kemudian dia berkedip dengan mata cerah dan tersenyum menawan. Mengapa rekan Daoisli berbicara dengan nada serius tentang urusan kecil? Kami hanya ingin melihat apa yang ada di dalam bundel di punggung Anda. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan, Anda dapat membuat daftar kondisi yang adil untuk menebus kesalahan kami. Apakah Anda merasa itu adil?